Kita sabar untuk diri kita boleh, karena sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Tapi baginda Nabi kok ada peperangan, berarti tidak sabar. Kalau itu berkaitan mengenai Allah dan Rasul yang dihina, boleh kita kemudian untuk melawannya. Kalau Tuhan kita, Rasul kita dihina, kita boleh melawannya. Nah, agama kita dihina, kita boleh melawannya. Nah, tapi kalau untuk diri kita, sabar. Rasulullah itu begitu. Untuk dirinya beliau sabar, dicaci maki, dikasih kotoran, beliau sabar. Tapi ketika kemudian agama Allah dilecehkan, Allah mulai dilecehkan, Rasulullah mengangkat pedang perang terhadap orang-orang yang mereka telah merusak agama Allah tadi tersebut. Nah, itu baginda Nabi. Nah, jadi sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau kalian sama istri harus sabar, sama anak harus sabar. Anak nakal, namanya budak kecil itu biasa. Nakal, menjatuhkan HP kita nih, retak pecah 12, pecah 1000 lah, bukan 12 kayak lagu tuh. Coba, HP pecah, retak 1000. Kira-kira sabar atau di plaza budak nih? Sabar atau di plaza? Mana HP masih kredit lagi, belum selesai, belum lunas, udah pecah lagi, tidak bisa dipakai lagi. Wah, udah ngomel, ngamuk. Nah, tidak apa-apa. Coba kita mulai berpikir seperti ini. Sesuatu yang memang milikmu, maka dia akan menjadi milikmu. Atas izin Allah, memang itu adalah milikmu, maka dia tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain dan dia akan menjadi milikmu. Tapi kalau dia kemudian bukan milikmu, walaupun dia ada di tanganmu, maka kalau memang itu bukan milikmu, kata Allah itu bukan milikmu, walaupun barang itu sudah ada di tanganmu, maka dia akan berpindah menuju orang yang berhak untuk memilikinya. Benar. Kalian pegang duit, saya sering sampaikan, pegang duit 100, dikasih sama orang 100 ribu, kasih hadiah, seneng, happy, taruh di gocek. Ternyata perjalanan naik motor nabrak mamang pentol. Coba, mamangnya sih tidak ada masalah, pentolnya itu kemana-mana. Nah, ke jalan-jalan rusak semuanya, kuahnya tumpah, gerobaknya rusak. Nah, 100 ribu itu keluar enggak buat ganti? Keluar 100 ribu. Nah, coba, malahan bisa keluar lebih lagi daripada 100 ribu. Jadi ternyata sesuatu yang kau pegang belum tentu itu menjadi milikmu, termasuk istri kita. Minta maaf loh nih, minta maaf. Kalau memang Allah tetapkan dia adalah jodoh dunia akhiratmu, maka dia akan langgeng terus sampai kita meninggal, dia meninggal, nanti juga sama-sama ketemu di surga, seperti itu. Nah, tapi pernah enggak dengar kita ada orang yang cerai rumah tangganya, cerai hidup? Pernah enggak dengar? Banyak enggak? Banyak. Nah, cerai hidup itu tanda dia bukan jodohnya. Beb, tapi 5 tahun pernikahannya, mau 10 tahun, berarti dia sudah bercerai, dia bukan jodohnya. Mau apalagi baru 1 hari cerai, baru 1 hari cerai, coba. Belum dirasa, maaf ya. Nah, ijab kabul malam, ternyata cerai, kemudian besok paginya cerai. Karena malamnya kecapean, ketiduran, tidak pernah, belum dirasa. Nah, ternyata kemudian 3 bulan kemudian selesai iddahnya, dia nikah sama kawan kita.
sakitnya tuh di sini gitu kata orang tuh kan. Udah gitu pakai diundang lagi tenda biru kita, diundangnya tuh kan sama kawan kita tuh kan. Nah, udah cuman 1 hari belum bisa dirasa. Nah, jadi ternyata ada orang yang dia berhak untuk memilikinya. Nah, banyak orang yang menikah dengan janda, banyak orang yang menikah dengan duda. Itu mereka termasuk mereka tadi disebut bagian daripada Allah tetapkan itu milik dia. Jadi kadang-kala belum sesuatu milik kita, belum. Aduh beb, jadi berdebar-debar kami ini beb dalam rumah tangga. Enggak perlu kau berdebar-debar ya. Kau jalani aja hidup ini. Rumah tangga itu makanya yang perlu dibutuhkan dalam hidup ini adalah kau bisa saling menghargai, saling menghormatin, saling percaya, dan kemudian saling memberikan pengertian. Ngasih nafkah lahir enggak, batin terus sehari 3 kali. Budak tuh sampai ya Allah utang sampo di warung tuh sampai banyak tuh, coba saset sampo saset sampo saset sampo saset sampo saset terus ya. Nah untuk nafkah lahir enggak pernah dikasih, batin dikasih terus. Nah coba sekarang, mulai dari sekarang kita perhatikan istri kita. Mulai dari sekarang kita perhatikan. Beb, dia kadang-kala suka melawan kami, beb, kau didik dia. Karena rumah tangga itu adalah tarbiyah, pendidikan. Rumah tangga itu mendidik kita bisa menjadi pemimpin, mendidik kita bisa menjadi dewasa, mendidik kita untuk menjadi contoh yang baik buat istri dan anak-anak kita. Kalau kau bisa menjadikan didikan ini dengan didikan yang baik, istrimu akan ngikut. Nah, istri yang normal, mohon maaf ya, normal loh ya, istri yang normal diberi kasih sayang, diberi perhatian, diberi kemudian nafkah lahir maupun batin, insya Allah dia nurut. Ajarin dia untuk kenal dengan Allah, ajarin dia untuk kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sudah kenal dengan Allah wa Rasul, insya Allah dia kenal dengan siapa suaminya. Nah, dia bisa lebih hormat, dia lebih sayang, dia lebih perhatian, dia lebih tahu bagaimana memuliakan suami. Nah, maka kalian jadikan posisi kalian menjadi orang terbaik dulu dalam rumah tangga. Nah, wassalamun alaikum bima sabartum, dan mereka para malaikat itu datang menjumpai kita nanti di surga Adnan itu sambil mengucapkan salam keselamatan. Salamun alaikum, salam keselamatan. Alhamdulillah kau selamatlah. Hasil dari seleksi di akhirat, kan nanti di akhirat itu kan bakal ada hisab, diseleksi, timbang di mizannya Allah lewat kemudian jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, jembatan Shiratal Mustaqim itu banyak ininya ya, banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan rambut yang tipis, tajam, seperti rambut yang tipis kita lewatin. Ada yang menyampaikan tajamnya seperti pisau jembatan ini. Ada yang mengatakan ya jembatan biasa, cuman hanya orang-orang yang diizinkan sama Allah untuk dia bisa melewatinya sukses. Maka kalian mulai dari sekarang untuk memperbaiki, karena barang ini tak bisa latihan. Oh latihan kemudian ada parit, kalau latihan pakai titian, pakai bambu lewat satu batang bambu, bukan seperti itu. Oh seperti itu namanya sirkus, namanya orang sirkus pun bisa masuk surga nanti, bahaya juga kan. Sirkus itu kan jalan di tali, kadang tuh jalan di tali, sampai. Bukan seperti itu. Jadi ketika kemudian Shiratal Mustaqim itu ya memang jalan khusus untuk menuju surga. Jalannya tuh tidak seperti yang kita bayangkan.
Hanya orang-orang yang mereka ditetapkan oleh Allah, mereka kemudian sampai ke tujuannya tersebut. Bima sabartum, dan berkat kesabaranmu dikasih keselamatan, salam keselamatan dari malaikat. Malaikat memberi selamat kepada kita. Bahasa Melayu itu apa ya? Tahniah. Selamat ya, kau udah sampai surga. Ini berkat sabar kau, alhamdulillah kau masuk surga. Nah, bayangkan yang ngasih ucapan selamat ini malaikat. Jadi nanti ini penduduk surga, kalian kalau masuk surga adenan nanti itu, kalian tuh bisa ngeliat malaikat. Ya kan, ini ngeliat malaikat nih. Malaikat masuk dari pintu-pintu rumah kalian. Kalau seram ya, tidak perlu kau takut, karena barang itu bukan menyeramkan lagi. Wajahnya sudah indah, semuanya indah semuanya. Nah, ketika masuk ke rumahmu, kau melihat wajah malaikat. Nah, malaikat memberikan salam dan dia kemudian menyampaikan salam tersebut serta memberikan ucapan dengan berkat kesabaranmu kau bisa sampai ke sini. Kemudian wa ni'ma uqbatud dari, maka alangkah baiknya tempat seperti itu. Tempat ini adalah tempat yang indah, tempat yang baik. Tempat sudah seperti itu ada tempat yang paling bagus, tempat yang benar-benar dinanti oleh orang-orang mereka umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, maka kalian mulai dari sekarang coba untuk menjadikan dirimu menjadi orang baik. Sabar, jangan kita tidak sabar hidup ini. Habib bisa ke Habib sabar terus. Ya, kita kan manusia juga. Kadangkala ada hilapnya juga. Tapi kalau hilapnya tiap hari itu bukan hilap tuh. Nah, kalau tiap hari mah ribut kelahi sama bini bertombok, anaknya di plaza, masuk pasar kelahi juga ribut. Nah, itu berarti bukan hilap, tapi memang sifat. Nah, jadi mulai dari sekarang kita coba untuk merubah akhlak kita. Sabar itu gratis kok, belajarnya gratis, tidak perlu pakai biaya, cuman pakai kerja keras, yaitu niat dibagusin, terus istiqomah. Nah, istiqomah dalam berbuat baik, dalam sabar. Dapat masalah, dihujat orang, sabar, tidak apa-apa. Percayalah bahwa sebenarnya orang yang sabar itu Allah lebih sayang sama orang-orang kayak gini. Ketika diuji, dia justru sabar. Wah, ini luar biasa. Wasta'inu bisabri wassalat. Maka kemudian sebagus-bagusnya amalan itu ketika dia melakukan sholat, sabar dan sholat dia. Sholat dia sabar. Dua amalan dikerjakan. Kewajiban tetap kalian lakukan, habis itu sabar. Wasta'inu bisabri wassalat innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mereka sabar. Ma'as sabirin, orang-orang yang selalu melakukan kesabaran. Jadi kalau kalian sabar, kalian disukain sama Allah. Kalau disukain sama manusia itu biasa. Disukain sama guru wajar. Disukain sama bini, ya itu memang sudah seperti itu. Disukain sama tetangga, biasa. Tapi ketika disukai kalian oleh Allah, itu kalian berarti luar biasa. Maka untuk bisa disukai sama Allah, kalian harus sabar dalam setiap apapun ujian yang kalian dapat. Hidup ini ya seperti itu. Kadang kau nangis, susah hidup. Dompet kadang terik, kadang kendor, kadang gemuk, kadang kurus. Nah, dompet tuh kalau gemuk ya nampak lah wajahnya tuh kelihatan, mukanya senyum terus. Tapi kalau udah tipis budak tuh, kurus tipis lagi kan, yang ada cuman pahlawan bawa senjata tajam di dalam dompet dia itu kan. Nah, itu tuh
dia mulai tegang hidup dia, tegang, panik. Justru malahan seperti ini kau tetap aja terus tunjukkan wajahmu, tetap tersenyum. Jangan kau nampakkan kau punya masalah, jangan. Nah, dan tetap kau dekat, kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan orang soleh. Jangan malahan menjauh, tapi dekat dengan orang soleh. Karena salah satu daripada obat hati yaitu kumpul dengan orang soleh. Orang soleh kita kumpulin bareng-bareng, duduk sama-sama. Karena disampaikan di situ orang yang duduk bersama dengan orang-orang soleh, maka dia akan mendapatkan tanzilur rahmat. Allah akan menurunkan rahmat sama kita berkat duduk kita dengan orang-orang soleh. Bayangkan. Tapi kalau kau punya masalah, kau simpan dalam rumah, kau malah tidak kumpul dengan orang-orang baik, ya kau gimana kau bisa dapat rahmat? Kau hanya bisa dapat nangis, pala pening, ngerokok terbalik, rokok udah gitu, udah mulai kopi ada mereng gini, sakit tuh. Kalau udah gini sakit nih, apalagi udah gini nih. Ini udah parah benar tuh. Nah, tapi kalau kau justru malah kemudian kau kumpul dengan orang-orang baik, tanzilur rahmat. Allah akan menurunkan rahmat kepadamu. Rahmatnya Allah bisa saja itu bagian daripada jalan keluarmu, keluar dari masalah. Bisa juga itu sebagai penghibur hatimu untuk ngecas imanmu biar kau tambah yakin bahwa inilah proses hidup. Allah tetapkan manusia kadang dengan ujiannya masing-masing. Tinggal kau bisa menjalaninya, kau menerima redha dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Redha. Dikasih ujian, sabar. Hidup ini kan tidak harus semua kemudian menjadi orang kaya semua. Kadang harus juga ada orang yang miskin. Untuk apa? Untuk tersebarnya zakat, untuk tersebarnya kemudian infak, sedekah. Nah, tapi kalau semua bisa kaya semua itu juga alhamdulillah. Itu sebagai pembeda. Adanya kaya karena ada miskin. Adanya orang pintar berarti ada juga orang bodoh. Adanya orang warna hitam, adanya warna putih karena ada warna hitam. Nah, jadi semua itu harus ada lawannya, harus ada perimbangannya. Nah, tidak bisa enggak. Itulah hidup. Allah ciptakan memang ada hidup ini juga bisa menjadi hiburan buatmu, juga bisa menjadi ujian buatmu. Tapi dunia ini tetaplah ujian. Dunia ini tetap ujian isinya, tidak ada ujian. Karena orang yang bisa menjalani kehidupan di dunia ini, dia dengan tenang dan dia dengan yakin kepada Allah yang tinggi, maka tanda bahwa dia ngerti tentang hidup ini. Tapi kalau dia menjalani hidup ini gerusak-gerusuk, tidak sabaran, emosian, jauh dari Allah, jauh dari orang baik, ya berarti tanda dia tidak kenal sama hidup. Orang kenal sama hidup tandanya itu aja pokoknya, dia tenang. Karena orang yang tenang dia mampu menyelesaikan masalahnya. Masalah itu bisa selesai di tangan orang yang berpikir jernih. Nah, kalau dia tidak terburu-buru dalam mengambil sikap, insya Allah dia jadinya bagus. Nah, apapun yang terburu-buru maka itu tidak bagus. Apa saja, maka dalam hidup ini tampakkan ketenanganmu. Kau jangan khawatir, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kan Quran begitu, innallaha ma'ana. Allah sama kita. Kalau kau susah, kau jangan khawatir, Allah ada sama kita. Kau sedang dalam keadaan gelisah, jangan khawatir, Allah ada sama kita. Karena disampaikan wa huwa ma'akum ainnama kuntum.
Aku ada di mana saja engkau berada. Maka Allah ada terus bersamamu. Kau tidak usah takut, tidak usah susah. Kau jalani hidup aja ini dengan happy, dengan bahagia, tenang. Iya, Beb Zena, Beb ngomong, Beb kita nih, Beb yang jalan ini. Kadang-kadang ada ruang gitu tuh. Ya, saya mau jawab apa dalam pikiran sama hati kita ya nih ya. Saya menyampaikan ya. Semuanya sebenarnya ya memang pasti ada orang yang mengatakan seperti itu. Habib sih pasti itu karena Habib tidak akan menjalani. Dia pikir tuh kemudian kayak guru gitu segala macam, tak ada masalah. Lebih banyak masalah daripada kita nih ya. Cuman dia tidak mau sebut ya. Kok disebut, nah udah. Bayangkan yang bukan masalah dia ya, masalah orang masuk dalam pikirannya. Yang seharusnya tidak pingin ada masalah, jadi ada masalah. Kayak apa tuh Beb? Ya banyak lah budak-budak nih ya. Kadang datang, Beb ini Beb, laki aku tuh Beb. Nah cerita, mau enggak kita nyimpan rahasia, kita panggil nanti. Nah budak-budak segala macam, ya enggak boleh kok gitu segala macam. Nah kemudian ada yang mereka berbuat apa segala macam, imbasnya misalkan di majelis atau apa, berat sebenarnya jadi guru tuh berat. Saya pengennya malahan sebenarnya kalau di sini ada yang bisa mau duduk di sini boleh, sila, tidak apa-apa. Duduk ya, tapi duduk tidak apa-apa. Ngajar kok jangan, bahaya ngeri gak nih kok ngajar nih ya. Ngajar mau ada orang yang khusus, tidak bisa. Karena saya sampaikan bahwa menghormatin dzurriyyat Nabi harus, tidak apa-apa. Menghormatin semua orang wajib, semua manusia dihormatin wajib, tapi menghormatin dzurriyyat Nabi kau pluskan sedikit. Tapi tidak semua dzurriyyat Nabi bisa kau jadikan jadi guru. Karena hanya mereka yang memiliki ilmu yang pantas untuk kau jadikan guru. Karena kalau semua dzurriyyat Nabi kemudian, ini kesalahan kadang orang kita, mohon maaf. Orang kita ni kalau dah bilang Habib ya, Habib, wah langsung. Jadi biarpun Habibnya tak bagus pun diikutin. Nah ini kacau kayak gitu. Kalau Habibnya bagus, ngajarkan ilmu yang bagus, nah boleh silakan. Apalagi kau ketemu Habib yang alim, yang soleh, nah itu masya Allah. Kau pegang dia jadi gurumu, insya Allah bagus. Nah, jangan sampai kemudian kita salah. Karena Habib itu juga manusia biasa, sama dengan kami ini sama dengan kalian. Pembedanya cuma darah yang ngalir, ada darah Nabi, gitu aja. Beda cuma, tapi sama, kita sama manusia. Kalian makan nasi, kita makan nasi, gak jangan gila. Kamu makan apa? Kita kerikil. Wah, apalagi makan kaca. Waduh, kacau juga nih. Nanti malah dikira aku udah lomping nih malahnya. Nah, kita juga makan nasi juga. Kita juga makan nasi. Kita butuh minum, kalian minum, kita juga butuh minum. Semuanya sama. Kalian berdosa, kita juga bisa berdosa. Jadi bukan berarti tidak ada dosa, ada dosanya juga. Karena yang cuma disucikan, maksum saja oleh Allah, itu hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya enggak, tetap ada dosa, ya dosa. Tinggal ditutupin nanti dengan kebaikan. Nah, makanya seperti itu. Maka saya selalu bilang kepada para habaib, harus bisa jadi contoh yang bagus untuk orang, supaya kan ketika dipandang sama orang, pandangannya orang itu bagus, positif. Kalau ada perbuatan yang baik ditiru, perbuatan yang tidak bagus jangan ditiru. Habib yang ada Habib yang teler di pasar, main judi segala macam, tidak usah kau ikut, keparit kita malahan ya, tidak usah. Nah, ada lagi nanti yang bilang tuh, kalau Habib buat dosa tidak apa-apa, enak nanti diampuni sama Allah. Tidak bisa kayak gitu. Gimana ceritanya? Itu nanti itu tetap dosa melekat di masing-masing orang. Tidak bisa. Masing-masing orang itu buat dosa. Jadi nanti itu tinggal nanti haknya Allah. Sama nanti
syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat baginda Nabi besar Muhammad pun tidak akan bisa membawa manfaat ketika kemudian orang ini mati dalam keadaan dia mati dalam keadaan mensekutukan Allah. Tidak bisa, susah. Nah, orang yang mereka mensekutukan Allah, sulit dia mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Nah, karena sudah menduakan Allah. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada kalian bahwa hidup ini kau nikmatin, kau buat happy, kau buat bahagia. Kalau cerita susah, semua orang punya susah. Kau buat happy, kau buat senang, senyum di majelis ketemu teman-teman senyum. Mau berangkat ke rumah tuh kalian lihat kaca lo, senyum lo. Oh gini kayaknya pantas nih. Oh gini, gini. Kalau lihat kaca, kita lihat kaca. Oh gini, tidak nampak ya punya masalah. Bagus. Nanti sampai di majelis, senyum. Orang lihat itu happy. Tapi kalau udah datang dalam keadaan, semuanya nih terik semua kan, alis ketemu, hidung mengkerut, mulut monyong, jidat nih berkerut, udahlah, masalah berat itu berarti itu. Nah, apalagi masuk ke majelis ndak pakai apa-apa, duduk ada teman-temannya ndak pakai salam, ndak pakai apa, disapa sama temannya. Kenapa boy? Kau ngomong jawab. Udah. Orang kayak gitu masalah berat itu. Jangan tuh. Orang kayak gitu masalah berat itu ya. Nah, jadi kau buat senyum. Nggak ada manfaatnya kita tuh untuk muka masam. Nggak usah. Nggak ada manfaatnya. Senyum. Tampakkan kepada orang bahwa kau baik-baik saja. Jangan kau perlihatkan kepada orang bahwa engkau sedang tidak baik-baik saja. Jangan. Tunjukkan kepada orang bahwa engkau baik-baik saja. Walaupun orang tahu bahwa engkau sedang punya masalah, ketika orang tanya kepada dirimu, gimana masalah kemarin? Insya Allah ada jalan keluarnya. Nah, itu bagus. Tapi susah lah cari orang kayak gini nih. Yang ditanya, gimana masalah kau kemarin? Itulah kau kemarin. Kau ikut campur sama hancur nih rumah tanggaku. Jadi rusak. Jadi mereka saling kelahi. Nah, jadi di sini belajar untuk kau buat senang hidupmu. Nah, jadi happy, bahagia, nikmat. Apapun yang kau kerjakan selalu bahagia. Selalu kau nikmatin apa saja dalam hidup ini. Apapun yang kau lakukan, ketika engkau mendapatkan masalah, kau tunjukkan muka senangmu, wajah senangmu. Sebagaimana engkau sedang punya kegembiraan, kau tunjukkan itu juga ketika engkau mendapatkan kesusahan. Nah, tapi insya Allah saya yakin kalian mampu untuk melakukan itu. Bisa kalian melakukan itu, insyaallah. Bisa, insyaallah. Ya, belajar. Karena mau hidup itu dengan belajar pasti bisa. Orang bisa karena biasa. Ya. Berarti harus biasa punya masalah. Ya, coba-coba ya, enggak apa-apa lah. Makin sering punya masalah kan terbiasa kalian kan, insyaallah kan. Nah, jinak masalah tuh ya. Nah, tapi insyaallah Allah SWT mudahkan urusan kalian. Dan nanti Allah gampangkan, Allah keluarkan dari masalah-masalah berat, masalah-masalah ringan, dan Allah datangkan kebahagiaan. Allah datangkan kemudahan-kemudahan, dan Allah hadirkan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, dan pekerjaanmu. Dan semoga Allah gampangkan pula rezekimu. Dan Allah jadikan setiap apa yang kau usahakan membawa kemanfaatan kebaikan di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita umur yang barokah, panjang umur yang manfaat, panjang umur yang memperbanyak ibadah, panjang umur yang memberikan kebaikan bagi keluarga dan orang lain, dan kepada orang tua kita. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i madudin. Rabbana inna amana faghfir lana dzunubana wa
qina adzabannar. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.